Assalamualaikum. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai direct login, ya lanjutan dari video sebelumnya yang telah kita buat mengenai route navigation. Kita langsung praktik ya, biar sama-sama bisa menggunakan route navigation. Nah, sebelumnya kita ke backend dulu. Lalu kita lihat di sini PHP Artisan route list. Oke, nah kita akan gunakan ini ya, endpoint route API user yang ini. Nah, ini kita close semua. Lalu kita coba buka file API routes ini. Nah, kita akan gunakan routes yang ini untuk mengecek apakah user ini sudah punya login atau belum. Jadi, jika user ini sudah punya login, nah maka dia akan bisa mengakses route ini, oke, user, yang nanti kembaliannya berupa data ID-nya. Nah, di latihan ini kita gunakan yang sudah ada nih untuk ngecek apakah user itu masih punya login atau belum. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan routes yang lain, nah itu silakan ya. Misalnya ingin kembalikan tokennya atau mau langsung misalnya di return true seperti ini, nah itu bebas ya. Latihan ini kita gunakan yang kembaliannya berupa ID user, data usernya ya. Oke, itu aja untuk back-end. Nah, sekarang kita ke front-end. Nah, di front-end kita akan tambahkan di store outstore.js. Nah, kita tambahkan ini ya, fungsi ini. Yang pertama itu ini, variabel dulu, state-nya hasLogin 0. Kemudian kita buat ini ya, fungsi check login. Nah, Axios, oke ini, API/API user yang akan mengarah ke routes yang tadi. Nah, kemudian ini ya, then response. Lalu response data, kita langsung ambil ID-nya nih. Karena yang dikembalikan berupa objek user atau data user, yaitu ID, name, email. Oke, jadi kita ceknya langsung berdasarkan ID. Kalau ID-nya ada, maka tidak null ya, yang dikembalikan bukan null, maka login benar atau true. Jika tidak, login false. Artinya dia tidak punya login. Oke. Nah, ini juga bisa ya error, bisa tambahkan di sini kita seperti ini. Kalau login, ngecek login, oke, false, sudah. Nah, selesai untuk outstore-nya kita ngecek login. Nah, kemudian kita ke routes index.js di sini. Nah, selanjutnya yang kita import yaitu outstore.js ya. Import. Oke, sudah ini. Kita sudah import. Nah, sekarang kita buat fungsi untuk required autentikasi. Oke, bisa dilihat ini kita punya fungsi cek autentikasi. Nah, lalu kita ambil kelas outstore ini ya. Store kita ambil, kemudian kita get token. Oke. Nah, lalu kita cek login. Oke. Nah, setelah kita cek login, lalu kita buat kondisi. Ada 3 kondisi. Yang pertama, nah ini jika loginnya true, ada login, dan dia ke halaman login, dia mau ke halaman login, maka kita perintahkan atau direct ke home, karena loginnya sudah ada. Oke, jadi nggak bisa nih buka halaman login. Nah, kondisi yang kedua, oke, ini false ya. Ini artinya false. Jika loginnya tidak ada, dan dia mau ke halaman selain login, artinya dia mau request halaman
misal halaman home atau halaman user. Nah, ini kita perintahkan, ke halaman login dulu, oke. Nah, selanjutnya jika bukan kedua ini, maka, perbolehkan lanjut saja, oke. Nah, jadi di sini teman-teman juga bisa buat kondisi untuk, ini ya, register. Jadi ini dibuat tanda misalnya kayak gini ya, di tanda kurung, oke. Lalu di sini or to pet, tidak sama dengan register. Nah, contohnya seperti ini. Oke, intinya logika seperti ini ya teman-teman menyesuaikan ya, dengan contoh kasus seperti apa. Oke deh, kita kembalikan. Nah, sudah, kita simpan. Nah, lalu kita tinggal panggil nih ke home yang butuhkan autentikasi, yaitu before enter, required, check out. Oke, kita copy untuk login. Ini mungkin register, forgot, email misalnya. Oke, ini create user, edit user. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman menyesuaikan ya, mana yang mau dipasang, mana yang tidak. Oke, jika sudah, kita coba cek. Oke, ini login ya, kita belum punya login. Nah, kita coba ke halaman home, enter. Oke, tidak mau ya, langsung ke login ya. Nah, sekarang kita coba login, test@example.com, password, login. Oke, dia mau, dan kita coba buka halaman login, misalnya di sini, login, enter. Oke, begitu ya teman-teman. Dia otomatis didirect ke halaman home. Kita klik email, mau ya? Oke deh. Nah, jadi jika kita log out, lalu kita ke home, nah tidak mau, ke login, baru mau. Oke, jadi demikian mengenai route navigation. Oke, semoga bermanfaat, tetap semangat belajar. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan saja tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.